Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan kembali dari Masjid Al-Madinah Jalan Raya Parung Kabupaten Bogor. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai yang akan bersiap berbagi nasihat dan ilmu kepada kita bersama. Habibana Nabil Al-Musawa, kemudian Kiai Syahdan yang akan mengangkat tema berkaitan dengan penyakit hati yaitu sombong dan dengki. Insya Allah kita akan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang bagaimanakah penyakit ini secara halus menyusup di dalam kolbu kita. Tentu saja masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim, amma ba'd. Yang saya hormati guru kita Kiai Haji Syahdan mata'anallahu ta'ala hayatih, Ustadz Agung Izul Haq mata'anallahu ta'ala hayatih, dan juga para pemirsa jamaah Masjid Al-Madinah yang hadir di sini maupun para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Saya ingin menyampaikan salah satu penyakit hati, karena banyak sekali penyakit hati ini, salah satunya adalah sombong. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, ya anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan bahwa dosa-dosa manusia kalau belum ditaubati yang berkaitan dengan syahwat itu masih mungkin diampuni Allah. Walaupun kita belum sempat bertobat meninggal kalau kaitannya dengan syahwat. Tapi dosa-dosa yang berkaitan dengan takabur, sombong, merasa lebih dari orang lain, merasa lebih mulia, lebih suci, dan seterusnya, lebih-lebih yang lain, itu kalau enggak ditaubati tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, sombong itu salah satu sifat Allah dan tidak boleh diambil oleh makhluk siapapun itu. Kata Allah di surah Al-Hasyr, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallah alladzi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Ya. Di dalam surah Al-Hasyr Allah menjelaskan sifat-sifatnya. Kata Allah, huwallah, dia adalah Allah, alladzi la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dia. Al-Malik, dia adalah maharaja. Ya, Al-Quddus, dia adalah maha suci. Kemudian As-Salam, dia adalah maha memberikan ketentraman atau kedamaian. Al-Mu'min, maha memberikan keamanan. Al-Muhaimin, maha memberikan keselamatan. Kemudian Al-Aziz, maha perkasa. Al-Jabbar, maha kuasa. Al-Mutakabbir, yang maha menyombongkan diri. Jadi tidak boleh yang lain mengambil sifat itu. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berkata, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Yang namanya kesombongan itu selendangku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya keagungan itu adalah penutupku. Tidaklah ada di antara makhluk yang mengambil salah satu dari keduanya kecuali aku lemparkan dia ke neraka.
Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, hendaknya kita berhati-hati dengan kesombongan. Sombong ini sesuatu yang luar biasa, ya. Kemudian hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian, tadi saya katakan dosa sombong itu enggak diampuni, ya. Di dalam salah satu ayat di dalam Quran dikatakan, dan orang-orang yang istakbaru fiha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingkari ayat Allah dan orang-orang yang bersikap sombong itu enggak bisa masuk surga. Bahkan tidak akan dibukakan pintu langit sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Itu luar biasa marahnya Allah sama orang yang sombong. Jadi mana mungkin ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, onta bisa masuk ke lubang jarum. Itu saking marahnya Allah kalau sudah kita itu sombong. Maka kalau kita lihat di dalam Quran, di dalam sejarah, orang yang sombong itu dicelakakan sama Allah. Ada penguasa sombong, Fir'aun, ditenggelamkan di dalam laut sama Allah. Ada pengusaha yang sombong, konglomerat, Korun, ditenggelamkan di dalam tanah, sak rumah-rumahnya masuk ke dalam tanah. Ya. Ada kemudian ulama-ulama yang sombong, Bani Israel, dijadikan kera dan babi sama Allah. Wa ja'alahum al-qiradata wal khanazir wa abadatau, dijadikan kera, ya, qiradah wal khanazir, dan juga babi. Ya, wahabadat taghut, dan jadi penyembah-penyembah berhala. Itu Allah marah sekali, ya. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, jangankan sama manusia atau jin, binatang aja kalau menyombongkan diri disiksa sama Allah, dikalahkan. Zaman Rasul itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya onta, anak-anakku sekalian. Ontanya namanya Al-Adba. Al-Adba ini luar biasa hebatnya, onta Rasul, ya. Kalau balapan menang terus, ya, kuat, ya, kemudian juga cepat, gitu kan. Dalam satu kesempatan ada seorang Badui itu Arab pegunungan, ya, Arab pedalaman, yang ngajak bertanding sama ontanya Rasul dengan ontanya dia. Ketika balapan kalah Al-Adba ini, sahabat semuanya nangis. Ya. Bagaimana mungkin nih onta Rasul kalah sama onta hanya seorang Badui? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, haqqun nas, haqqullah, ya. Makana haknya Allah itu tidaklah ada syai'un fid dunya, sesuatu pun di dunia ini, an yartafi, yang menonjolkan dirinya ke atas, ya, illa wada'ahu, kecuali sama Allah dijatuhkan dia. Allah tuh nggak suka sama orang yang sombong. Hadirinul hadirat, jangan kita sombong, ya, jangan kita sombong. Dosa yang pertama kali dilakukan seorang hamba sama Allah itu bukan maksiat, bukan apa maksudnya, syahwat, berzina, membunuh, mencuri, bukan. Dosa pertama dilakukan hamba itu adalah sombong oleh iblis, ya, laknatullah. Tadi ayatnya dibaca oleh Qori, ya. Ketika diperintahkan, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Ya. Dia menolak, nggak mau. Ketika Allah perintahkan seluruh malaikat sujud, sujud semua malaikat. Segitu mulianya malaikat, sujud semua, ya. Kecuali iblis. Kenapa? Aba, menolak. Bukan hanya menolak, wastakbara, menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, termasuk orang kafir. Jadi hadirin wal hadirat, hati-hati kita dengan kesombongan ini, karena dia adalah dosa pertama yang dilakukan oleh hamba kepada Tuhannya. Kita ini apa? Ya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan, kita ini bukan apa-apa, ya. Ini semua apa yang ada di badan kita ini siapa ini?
Apa kita bikin sendiri? Ya. Beb, saya otaknya pinter, Beb. Makanya saya nyombongkan diri. Itu otak siapa yang ngasih, Bu? Allah subhanahu wa ta'ala. Beb, saya ganteng misalnya. Ya anak-anakku sekalian. Siapa yang ganteng? Acungkan tangannya. Gak ada yang merasa. Atau cantik misalnya. Yang cantik acungkan tangannya. Gak ada yang ngacung. Nanti sombong, Beb. Nah, semua yang kita diberikan, baik kegantengan, kecantikan, harta, semua adalah dari Allah. Maka nggak perlu kita sombong, karena tidak ada yang bisa disombong. Terima kasih. Sampaikan satu nasihat yang kembali memberikan peringatan kepada kita agar kita berhati-hati dengan sifat sombong, sifat yang sesungguhnya hanya berhak disematkan kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Sebuah peringatan bagi kita yang sangat penting sekali, bagaimanakah kita akan bersombong sedangkan kita hidup di buminya Allah. Nafas kita dari Allah, segala sesuatu dari Allah, tidak pantas kita menyenangnya. Dan ada satu lagi penyakit hati yang patut kita cermati, yaitu iri. Itulah yang nanti kita akan bahas dalam segmentasi selanjutnya bersama Kiai Sadan, tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku.